mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, apa kabar Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian? Kita jumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan sejahtera finansialnya. Insya Allah di setiap pekan akan ada 3 tema yang kita bahas. Yang pertama, membangun kebiasaan pola hidup sehat. Yang kedua, membangun keluarga harmonis yang sakinah. Dan membangun kesejahteraan finansial keluarga. Ketiganya dirangkum dalam satu tagar, yaitu Be Lifestyle. Untuk sama-sama kita belajar, tentunya menghadirkan guru-guru terbaik yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya. Baik teman-teman sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Alhamdulillah jelas, Mbak Nurinda. Yang lainnya? Jelas suara saya? Jelas terdengar? Jelas, Pak Tejo. Selamat datang, Mbak Linia Tunisa. Jelas sangat, alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman yang udah respon di kolom chatnya. Alhamdulillah. Izin malam ini saya lagi, Ridwan Febriansyah, akan menemani guru saya, Ustadz Yosi Al-Muzani, yang insya Allah akan berbagi ilmu di kesempatan malam hari ini, berbagi inspirasi tentunya dengan kita semua yang mudah-mudahan dengan itu makin terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah 14 partisipan yang antusias untuk hadir. Dan coba kita cek dulu nih, dari mana aja yang sudah pada hadir. Dari Medan, Masya Allah. Semarang, Pak Tejo. Bekasi, Teh Winda. Garut. Pak Hajirian nih, selalu standby. Bekasi. Sehat Pak Hajirian. Semoga sehat terus di Garut. Salam buat teman-teman Garut. Buat Mas Anggi. Alhamdulillah Mas, saya alhamdulillah. Ya kita doakan ya teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung juga sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya. Sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya, biar kita juga bisa saling melihat minimal walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Ya, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita bahas, seperti yang pertama, strategi jualan, parenting, dan banyak hal lainnya. Dan kemarin perdana, kita sudah bahas tentang keluarga, sakinah keluarga. Dan malam ini tema yang akan kita bahas adalah apa kabar pernikahanmu. Ini sangat menarik, apalagi terutama bagi yang belum menikah. Semoga bisa jadi bekal ilmu untuk membangun keluarga surga nantinya. Dan di malam ini, insya Allah akan dibersamai langsung
oleh guru saya, guru kita semua, Ustadz Yosi Al-Muzani. Untuk Ustazi, sudah hadirkah Ustazi? Hadir, Mas Syed. Hadir, Masya Allah. Alhamdulillah. Seger banget. Baik, kira-kira kisi-kisi nih, Tat, tentang apa kabar pernikahanmu itu seperti apa, Tat, gambarannya? Intinya, banyak yang ngira bahwa keluarganya detik ini baik-baik saja. Padahal, keluarga yang terlihat bahagia, pasti di situ ada masalah. Makanya, sebelum terjadi masalah besar, bagaimana kita sebagai seseorang atau keluarga yang benar-benar sudah dititipi nikmat pernikahan, senantiasa bertanya terkait kabar kita. Kabar keluarga kita maksud saya. Dan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia itu adalah versi berdua. Versi suami dan versi istri, bukan versi salah satu. Kalau masih salah satu, berarti ada hoax di tengah-tengah keluarga itu. Seperti itu Mas Febri, kurang Masya lebih. Allah, ini bakal jadi pelajaran buat saya untuk kedepannya gitu ya, Tat, ya. Untuk membangun keluarga surga gitu ya, Tat. Amin. Baik, amin, amin, amin. Bismillah, doain, Tat. Baik, tanpa berpanjang kalam lagi, saya juga udah penasaran dengan materinya. Mungkin langsung saya serahkan langsung ke Ustazi. Fadol Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul fatah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin ruklis salah wa ala alihi wa sahbihi dawil falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, bersyukur sekali malam hari ini kita bisa sama-sama bermuhajah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita benar-benar digolongkan sama Allah Subhanahu sebagai orang-orang yang senantiasa memiliki kesungguhan, memiliki jiddiyah, memiliki yang luar biasa untuk senantiasa bagaimana berusaha datang di majelis ilmu. Dan benar-benar kita juga digolongkan orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabiah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, para ulama, para kiai, dan tentunya siapapun untuk kita insya Allah yang benar-benar senantiasa ittiba kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan dan calon Bapak dan calon Ibu ya, nanti saya takutnya nyapanya tidak lengkap
karena di sini ada Bapak Ibu dan ada calon Bapak dan calon Ibu. Dan ini semua doa untuk benar-benar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah dititipi pernikahan, Masya Allah, semoga Allah mudahin di dalam merawat, menjaga, dan benar-benar kita tergolong orang-orang yang amanah. Dan bagi yang Allah belum titipkan, benar-benar semoga Allah benar-benar segera menilai kepantasan, menitipkan kepantasan untuk benar-benar berikan nisfuddin. Dan tentunya bagi yang menikah juga, yang paling berat adalah bagaimana faliyatati finis fil baqi, bertakwa di separuh kemudian. Oke Bapak Ibu, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, tema kita terlihat ketika dibaca satu kalimat ini atau satu pertanyaan ini terlihat ringan. Apa kabar pernikahanmu? Tetapi ketika kita kaji, ya, lebih detail, lebih spesifik dari tema ini, Masya Allah, ketika benar-benar hati kita serius tawajuh kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dititipin insya Allah lewat materi ini banyak hikmah, beribu hikmah, bahkan banyak sakofah yang dititipkan kita pada malam hari. Dan moga-moga Allah ridho memberikan itu. Pertama, jadinya ketika ngobrolin tentang ketika posisinya sekarang baru calon bapak dan calon ibu, itu kelihatannya asik banget. Dan tentu pernikahan yang diobrolkan oleh seorang singlila itu menjadi hal yang benar-benar menimbulkan kegelisahan dan kegundahan. Tapi yang paling Yosi cermati adalah asik banget. Pokoknya senang banget kalau para singlila ini ngobrolin terkait pernikahan. Dan ini Bapak Ibu, kajian offline, online, baik di situ berbayar ataupun tidak berbayar, baik itu daurah ataupun training, berbayar ataupun tidak berbayar, benar-benar selalu dipadati oleh jamaah. Ya. Dan Yosi memilih jalur di pernikahan ini bukan maksud untuk ya ini yang paling diminati, tidak, tapi memang Allah titipkan ya seperti ini. Ya, jadinya asik banget, kayak excited banget, ya kan? Keponya itu lebih. Tapi ketika pernikahan itu ngobrolnya sudah sesama orang yang sudah menikah, ya. Itu bosen banget, ya. Bosennya minta ampun. Apa sih ngobrolin nikah? Toh kita sudah nikah. Ya. Dan kalau dulu ketika sebelum Allah titipkan pernikahan itu, Masya Allah, luar biasa. Jadinya seolah-olah atau kita pandang itu diksinya nggak habis-habis ngomong pernikahan, apalagi ngomongin terkait kriteria. Karena apa? Yang ada para singlila adalah dengan siapa dan kapan. Tetapi kalau sudah ngomongin nikah, dan ini urusannya kepada orang-orang yang sudah dimensinya perawatan, sudah dititipi pernikahan, ini jadi panjang. Hak dan kewajiban istri. Kemudian kalau sudah punya anak, bagaimana nanti cara terbiatul auladnya. Kemudian nanti sekolah di mana. Kemudian sama mertuanya seperti apa. Ya. Apalagi kalau di pondok mertua indah, Masya Allah. Apalagi anaknya sudah gede, besanan sama siapa. Jadi panjang. Makanya tidak bisa logika singlila itu dipakai di logika pernikahan. Begitupun. Logika orang-orang yang sudah nikah itu dipakai lagi untuk meneropong kegelisahan para singlila. Kamu kenapa sih nggak nikah-nikah? Dulu loh aku kayak gini. Itu kan dulu. Dan itu Anda, bukan mereka. Dan para singlila selalu bilang, kenapa sih itu udah nikah kok buat romantis saja itu kok susah banget sih. Malam mingguan kok susah banget sih. Kencan kok susah sih. Ya karena kenapa? Setan selalu mendorong yang namanya singlila itu kan untuk mesra. Mesra dengan siapapun. Karena belum dapat SIM, surat izin menikah. Nah kita yang sudah dapat SIM, surat izin menikah, bukan surat izin mengemudi, bawaannya kaca
kata pertama, bahkan ba'da aqdun nikah, kita itu melihat istri kita itu dipancing sama syaitan laknatullahi alaih, itu adanya kurang aja. Kurang aja. Bahkan kalau kita bahas kemarin terkait desain pernikahan sakinah, keluarga sakinah, benar-benar lebih banyak ekspektasi kita sehingga yang muncul adalah lubang-lubang kekecewaan. Makanya Bapak Ibu, kita perlu tanyakan, apakah pernikahan saat kita sudah menikah saat ini ketika dibicarakan itu menjadi hal yang tidak mengasyikkan. Ya kan? Jarang banget loh ya, apalagi para bapak-bapak ya, ikut kajian ya pernikahan, masya Allah khusus itu, khusus tidak sama istrinya sendiri, masya Allah temanya terkait pernikahan. Ya pernah sih pernah, tapi jarang yang benar-benar mengistiqomahkan bahkan sebulan sekali, 2 bulan sekali dan lain sebagainya. Karena ingat Bapak Ibu yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, tidak ada syariat yang benar-benar semua orang mengimpikan bahwa syariat yang dijalaninya ini benar-benar panjang, bahkan tidak terpisahkan dengan usia kita, umur kita di dunia. Dan syariat itu hanya di dalam pernikahan saja. Makanya ketika saat sudah nikah, dititipi pernikahan, sudah merawat cinta pada detik ini, kok ngomongin pernikahan sudah nggak asik lagi. Ingat, berarti alamah, berarti ini bertanda ada sesuatu di dalam diri kita. Kenapa sih kok nggak asik lagi ya kan ngobrol terkait pernikahan ya kan? Bahkan kalau ngerencanain masalah bisnis itu Masya Allah luar biasa. Nanti bagaimana ini ya terkait pembinaannya, terkait apalah, terkait itu. Tapi kalau ngomong sama pasangannya Masya Allah beratnya minta ampun. Dan ingat Bapak Ibu, dan moga-moga saya pengen banget ya Allah ya Karim, ya Malik, ya Qudus, ya Aziz, ya Salam, ya Al-Awal wal Akhir, benar-benar atas asmanya, atasmu ya Allah, benar-benar bikin ya Allah, hamba ini merasakan kerinduan seperti dulu saat saya single, merasakan rinduan yang amat-amat rindu dengan pernikahan ini. Kan lucu kan, kalau dulu banget ya belum dititipi itu rindu banget, giliran sekarang sudah dititipi bawaannya stres terus, bawaannya komplain terus, bawaannya merasa terzolimi terus dan lain sebagainya. Makanya apa kabar pernikahan ini benar-benar menjadi sesuatu yang benar-benar harus ditanyakan. Apalagi tadi saya sampaikan di awal, clue-nya adalah ketika ada seseorang bertanya, misal Mas Febri ini nanya ke saya, Ustadz gimana kabar keluarganya? Baik. Kemudian ke istri saya, Mas Febri nanya, Mbak Irna, gimana kabar keluarganya? Welek, jelek, nggak baik-baik saja. Berarti ini benar-benar tidak ada sinkronisasi. Jadi yang namanya keluarga baik harus versi suami, versi istri. Bahkan ketika sudah dititipi yang namanya dzurriyyah saleh wa salihah, anak-anak yang saleh dan salehah, keturunan yang saleh dan saleh, ini harus serempak semuanya. Itu. Karena apa? Ketika kita melihat innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dan saya benar-benar nebalinya kepada wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim ini, ciri keluarga yang benar-benar sukses, ciri-ciri keluarga yang benar-benar powerful, ciri-ciri keluarga yang sabiqun bil khairat, yang benar-benar give the best, luar biasa, yang menjalankan perannya itu adalah bagaimana bapak, ibu, anaknya baik, dan cucunya lebih baik lagi. Jadi grafiknya naik gak turun. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang berbau muhasabah seperti ini, apa kabar pernikahan saya? Ini benar-benar harus ditanyakan. Bahkan ini bukan untuk diri kita saja Bapak Ibu.
Tapi kita tanyakan, Dek, menurutmu pernikahan kita baik-baik saja enggak? Atau bagaimana kabar pernikahan kita? Atau bagaimana ini pernikahan kita ini? Saat ini seperti apa? Kan kita pengennya, ya, apalagi kalau Mas Febri pengennya ya, bagaimana ya Allah, saya belum nikah seperti ini, nanti kalau pengen nikah itu pengen bulan madu itu selamanya ya Allah. Suasana kayak bulan madu terus. Ya sebenarnya kalau dibilang secara itu mimpi, tapi secara hakikat mungkin. Ya, karena yang namanya al-ailah, yang namanya keluarga itu kan kalau benar-benar kita menjalankan sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu kan adalah jannah qablal jannah. Surga sebelum surga, miniatur surga sebelum surga. Makanya saya selalu menyampaikan, kemarin saya juga menyampaikan yang namanya pernikahan itu lebih sempurna dari kebahagiaan yang Anda harapkan yang ada di dalam pernikahan itu. Wah, ini perlu dicatat Bapak Ibu. Jadi kalau cuma sekedar kebahagiaan di dalam pernikahan ini kecil, tetapi sebenarnya di dalam pernikahan itu menyimpan ya kebahagiaan luar biasa, kebahagiaan yang benar-benar powerful. Ya. Makanya kalau di dalam pernikahan itu, kalau dulu jomblo atau singgelilah ngomongin apa namanya nikah, itu kan ada kegalauan, keinginan, ada apa namanya cita-cita. Tapi kalau yang sudah nikah ngomongin pernikahan, nggak ada galau-galaunya kan? Ya, ruwet aja. Galau itu adalah apa sih yang harus saya perbaiki? Ya kalau ruwet nih, udah ini kayaknya memang istri ini perlu tukar tambah nih kayak, atau suami ini perlu tukar tambah. Langsung bawaannya langsung bagaimana yang radikal tapi sumbu pendek. Ini nggak bisa. Ini kayaknya salah pilih. Bahkan rumus apa namanya salah pilih ini jangan dipakai terus. Tapi bagaimana selalu bagaimana narasinya kita bertanya kepada diri kita apakah kita sudah menjadi suami yang terbaik, suami yang baik. Kita nanya kepada diri kita atau istri yang baik. Nah, makanya satu kata yang benar-benar satu kalimat yang mau saya sampaikan di awal-awal diskusi hari ini ngomong ini karena frame secara benar kalau diomongin ketika saat sudah itu benar-benar terlihat lebih rumit, sangat rumit ya, dibandingkan ngomong itu. Dan ingat, nikah itu kurang banget ketika model niat baik dan orang baik. Perhatikan, niat baik dan orang baik itu tak cukup untuk modal nikah. Coba ya, kalau ini contohnya selalu Mas Febri Bapak Ibu. Jadi, memang beliau hadir untuk dijadikan contoh. Mas Febri, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau itu kan orangnya rapi luar biasa karena masya Allah ya jangankan anaknya orang jenggotnya dihara, kumisnya apalagi ya selalu dipelihara biar terlihat pokoknya rapi. Nah, ketika habis nikah, ini cerita fiktif, tapi pakai nama, sebut saja namanya Febri dan istrinya, amin. Itu benar-benar saat malam pertama, itu benar-benar, biasanya Mas Febri kalau naruh handuk itu rapi banget, Masya Allah, di tempatnya, bahkan dirapiin lagi. Nah, ini lihat istrinya naruh handuk ini, ya, ini baru awal-awal hari pertama pernikahan langsung dibuang gitu. Dan ingat, itu kalau cuma sehari mungkin Mas Febri bisa seperti ini. Gak apa-apa awal-awal. Masih sepenuh cinta, sepenuh rasa. Tapi kalau hal ini terjadi sebulan, ngapaknya sudah keluar nih. Ya apa kepriben? Ini udah mulai keluar, udah naik. Nada yang pertamanya do jadi re. Bahkan kalau sudah sebulan masuknya sudah do re mi fa sol, udah sol. Ya, tapi coba bayangkan kalau ini setahun berulang-ulang dan ini masalah kecil nih. Kalau disampaikan kepada siapapun, ini benar-benar kalau tidak ada ilmunya,
kita akan banyak menemui banyak orang, entah itu suami atau istri, capek jadi orang baik. Makanya niat baik dan orang baik tidak cukup untuk modal nikah. Makanya di dalam pernikahan untuk menggabungkan modal baik ini yang sudah orangnya baik, Masya Allah sholatnya luar biasa, amal yaumiyahnya luar biasa, habluminallah, habluminannasnya sudah mantap, ya, dan benar-benar niatnya ya udah murni, lurus, kuat, luas. Ini alumni PPA banget nih ya. Itu udah luas seperti itu. Tapi kalau nggak ada, tidak ada ilmunya, mesti sering nanti kita melakukan hal-hal yang sumbu pendek. Akhirnya marah, emosi, dan lain sebagainya. Makanya karena kenapa? Saya kayaknya udah bertoleransi terus, udah kasih waktu terus sama istri saya nggak berubah-ubah. Capek lah saya jadi orang baik. Udahlah saya juga ikut-ikutan, ya kan? Kalau dia selingkuh, saya selingkuh. Ya. Kalau dia kayak gini, saya kayak gini. Kan ngeri ini. Makanya, nih ya, Bapak Ibu kita muhasabah. Tapi bagi Mas Febri, diinget-inget guys. Jadinya orang baik dan niat baik itu gak cukup. Apalagi cuma modal rupiah. Ini tambah gak cukup, mending mundur dari sekarang dan mengibarkan bendera merah putih. Mengibarkan bendera putih. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, Masya Allah, benar-benar menjadi cambukan. Semua hal yang bikin kita emosi di dalam keluarga sebenarnya hal-hal itu belum kita kuasai ilmunya. Ya, atau benar-benar semangat untuk upgrade diri. Atau kemarin di dalam poin ketiga bagaimana mendesain keluarga sakinah itu adalah keluarga ini benar-benar sangat mencintai ilmu itu. Ya, investasinya ke ilmu mungkin kurang. Datang-datang di kajian kurang semangat dan lain sebagainya. Makanya yang saya maksud dengan apa kabar pernikahan itu adalah seperti ini. Dan ingat Bapak Ibu, nah ini contoh ya, niat baik itu nggak cukup. Saya agak panjang dikit ya, moga-moga nanti pokoknya sejam. Ya, kalau kelebihan nanti disampaikan. Jadi di awal ini, contoh ini, suami punya niat baik, udahlah, pokoknya cari ma'isyah terus, cari penghidupan terus. Jadinya pagi, siang, malam, bahkan pulang pagi, pergi pagi itu ya, kayak lagunya Armada itu luar biasa, itu saya lupa liriknya. Ya, pokoknya pergi pagi, pulang pagi, Masya Allah, ya banting tulang, peras keringat dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, gaya hidup istrinya itu sebenarnya melebihi dari gajinya, melebihi dari biaya yang Allah titipkan di dalam kehidupannya, dan dia pengen niat baik, pokoknya nyari duit terus tanpa ngingetin istrinya yang punya gaya hidup sebenarnya nggak seimbang. Ini benar-benar niat baik yang akan bikin celaka, yang akan bikin bom waktu, ya bom waktu. Dan ini harus diingetin. Dan banyak bapak-bapak yang berkeyakinan ketika punya masalah ya, qadiyatul ailiyah, problem di dalam keluarganya, kemudian dia nggak mau cerita dengan alasan nanti apa? Dengan alasan nanti menyebarkan aib. Memang benar Pak, yang namanya masalah keluarga jangan sampai keluar dari dinding rumah. Kalau bisa benar-benar amniah dijaga benar-benar di dalam rumah. Tetapi kiranya ketika kita, ya, kalau mobil itu rusak Pak, ya terutama bapak dulu nih, saya nunjuk saya dulu, Yos, ketika motormu rusak, lo ini nggak becus, Yos, benerin motormu sendiri. Pasti butuh orang ketiga, dan orang ketiganya adanya di bengkel, namanya montir. Nah, kita kadang-kadang membutuhkan yang namanya mediator, juru islah, siapapun dipilih sama suami dan istri untuk jadi penengah. Ya, bahkan di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Fab'asu hakaman bainahuma." Disuruh nyari hakim, penengah di antara kedua belah pihak. Tentunya tidak langsung orang tuanya, tapi siapapun yang dinilai dari keluarga besar yang punya integritas yang mantap, itu yang dipilih. Tapi kalau itu bisa dari bapak ibu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa lagi,
Ya, bagaimana kita milih seseorang. Jadinya sebenarnya kalau milih cerita kepada orang yang tepat gak salah daripada dipendem sendiri. Bahkan kemarin ada salah satu alumni PPA yang cerita sama saya udah sampai dicekek mertuanya, ya, dan istrinya disuruh untuk menceraikan beliau dan lain sebagainya. Dan saya selalu menyampaikan, ingat, tenang dulu Pak. Yang penting kuasai diri jenengan dulu. Karena ingat semua luapan-luapan dari ibu-ibu, dari mak-mak, dari istri, itu kebanyakan opini. Biar meluap dulu, biar nyampaikan dulu. Makanya ciri-ciri dari ibu yang sehat Pak, itu adalah cerewet. Bahkan semakin cerewet, semakin sehat walafiat. Ini buktinya. Tapi kalau istri meneng, ya, pakai melilik kayak gini, ini nggak sehat. Ini bahaya, harus ke UGD nih seperti ini. Ya, harus dipeluk dulu, dicium ya, ciuman yang sepenuh rasa, asik ya. Nanti Mas Sony saya suruh bikin kajian deh ya. Bagaimana ciuman yang berkesan, sepenuh rasa. Bahkan Masya Allah, ketika ngomongnya semakin banyak, bahkan setiap 3 menit berbeda-beda tema. Contoh, 3 menit pertama ngomong masalah tas, 3 menit kedua ngomong terkait skincare, 3 menit ketiga ngomongin terkait mebel. Ini malah sehat. Kita sebagai bapak-bapak malah marah. Ngomong apa sih, Mi? Ngomong apa kayak busa dan lain sebagainya. Ngomong apa nyerocos dan lain sebagainya. Makanya saya suruh tenang dan saya sampaikan ke orang tersebut, ingat, istri manapun tidak punya hak talak. Santai dulu. Penting kuasai diri dulu, jangan terpancing. Akui kesalahanmu dulu. Ini contoh. Makanya Bapak Ibu, satu penyakit di dalam keluarga yang kadang-kadang kita tidak sadari ada penyakit apa? Bosen. Ya, bangun ketemu lo lagi. Apalagi bapak-bapak, kalau sudah semakin sejahtera, kemudian pangkatnya naik, kemudian udah jadi CEO atau CEO apa-apa ya, makanya pimpinan perusahaan, biasanya keinginannya cuma satu, nambah bojo, nambah istri. Biasa. Fokusnya adalah nambah istri, bukan nambah tanggung jawab. Akhirnya banyak hal-hal yang chaos. Ini mohon maaf ya, ini saya kok jadi emosi bagian ini ya. Luar biasa, karena banyak penanganan ini. Bukan saya nggak bolehin, tapi kadang-kadang kurang halus. Makanya bapak-bapak, termasuk ini saya, Yosi Al-Muzani ini, kadang ngomong sendiri, nggak perhatikan sendiri, Yos. Jadinya ketika sudah diuji dengan kenikmatan, kesejahteraan, hati-hati. Ingat, yang benar-benar menerima dulunya saat kamu bersakit-sakit itu adalah ya istri yang sekarang. Ya, itu perlu diingat. Ya, jadinya seperti itu. Makanya Bapak Ibu, tidak boleh di dalam keluarga ini berjalan mengalir saja. Iya, kalau mengalirnya ke air jernih, ya kan? Ya, kalau ke ngalirnya ke got itu ya kan repot. Jadi keruh luar biasa. Makanya benar-benar ini harus menjadi perhatian. Bahkan mulai kajian ini selesai nanti, kalau malam kayaknya kurang kondusif, besok pagi setelah bangun subuh, Masya Allah, setelah sholat subuh, tilawah bareng, kemudian nanya, saya, menurutmu gimana sih kabar hubungan kita nih? Wah, kalau istri udah bilang, baik mas. Tapi ingat Bu, Pak, saat istri atau suami bilang baik, ingat, ini benar-benar dibaik-baikan atau baik yang tulus. Kadang-kadang istri ngomong baik karena takut nggak dapat uang bulanan. Ini repot. Ini harus didiskusikan. Ya, harus didiskusikan, Mbak. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Jadinya yang setelahnya Bapak Ibu, yang setelahnya adalah kita
benar-benar bertanya kepada diri kita. Wes, saya pengen nanya dulu sebelum ke sini. Ya, ini agak sulit. Tapi kalau yang saya tanyakan mudah. Karena apa yang saya tanyakan ini tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali, tetap sampai kapanpun. Ya. Coba Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, engkang rawuh pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini, sebutkan atau tuliskan dengan singkat, ya kan, tanggal pernikahan. Kalau perlu jamnya, harinya, gedungnya, semua tuliskan di kolom komentar. Ini kan nggak berubah. Coba tulisin. Ayo, ingat atau lupa ingat. Biasanya kalau lama ini buka catatan dulu ini. Silakan. Ada nggak yang masih ingat? Kalau Mas Febri nggak perlu nulis, nanti dibuat-buat, ditulis home center, ya kan? Padahal belum. Ya, silakan. Nah ini 23 Juni, Masya Allah. 25 April 2017. Wah, ini Pak Tedo mirip-mirip saya ini ya, nikahnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau masih ingat, Masya Allah. Sebenarnya tanggal 23 Juni 2007, 8 Maret 2013, 25 April 2017 yang sudah nyata. Dan ini saya bangganya adalah para bapak-bapak, Masya Allah. Sebenarnya tanggal itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita bagaimana tajdidul hub, memperbarui cinta. Bagaimana kita merefresh kesetiaan kita lagi, merefresh benar-benar kasih sayang kita lagi, merefresh bagaimana kita melayani ya pasangan kita lagi. Ya. Tanggal, bulan, dan tahun OTW ini nggak perlu ditulis. Ini mancing kekeruhan ya. Jomblo nulis lah ya. Nggak perlu ditulis ya. Masya Allah. Mohon doanya Ibu jadi muridnya Mas Asa Saifullah ya. Ini luar biasa. Jadinya tanggal-tanggal itu bagaimana seharusnya nanti ada rumus di belakang yang mana Bapak Ibu terutama 2 saja, anak-anaknya boleh ikut ya, tapi jangan sampai ganggu ritual ini. Bagaimana musabah besar, nanyain bagaimana terkait pernikahan kita ini, mau dibawa kemana? Ya, mau dibawa kemana? Bahkan coba, saya yakin ketika orang walafiat, ketika orang itu benar-benar waras dan orang itu benar-benar sadar, tidak ada satupun orang yang sudah dititipi pernikahan hari ini punya niat buruk. Contoh niat buruk, ya nanti pas nikah, ya saya akan selingkuh 3 kali. Kemudian ya kalau pasanganku memaafkan ya saya lanjut. Kalau nggak maafin ganti yang lain dan lain sebagainya. Ini saya yakin nggak ada. Semua niatnya baik. Semua niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada yang ditemukan. Contoh nih, menikah yang nggak baik itu salah satunya adalah pengen kabur dari rumah orang tua. Itu ada loh. Ya, misal ada yang udah bosen banget, boring banget, wes aku pengen bangun keluarga surga bersama pasanganku. Dikira mudah bangun keluarga surga. Beli tanah di Solo aja mahal sekarang ya, apalagi membangun keluarga surga. Beli kaplingan tanah itu mahal. Makanya nggak ada niat yang buruk. Nah ini, Bu Nurwinda juga nulis ya, tanggal 6, cantik 16 Maret, April, Mei ya, Mei, Juni ini ya. 2016. Ini tanggalnya cantik, masih ditiru ya. Nikahnya tanggal cantik kayak gini. Calonnya siapa? Wallahu a'lam. Ya, jadinya boleh ditiru ini, tanggalnya mantap. Jadi Bapak Ibu, niatnya baik semua. Niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih banyak problem-problem, masih banyak turbulensi-turbulensi? Karena apa? Pernikahan itu tidak bisa yang seperti kita bayangkan kayak pernikahan Cinderella, ya kan? Before and after happiness, ya. Selalu bahagia. Kemudian ya tidak ada percikan-percikan apa. Bahkan tadi saya sampaikan, dari masalah anduk ini juga bisa berujung kepada perceraian.
Ya, mau kecil mau besar tetap bisa berujung di dalam perceraian. Makanya di dalam pernikahan itu benar-benar di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman ku anfusakum. Yang paling pertama adalah bagaimana kita menjaga diri kita dulu dari hal-hal yang nggak baik atau menjaga dari api neraka. Ya, dari api neraka. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, kalau nggak ada niat yang buruk, tentunya Masya Allah, kita semua berkomitmen melakukan hal-hal yang baik di dalam keluarga. Tentu ketika sudah seperti itu harusnya benar-benar kita punya ketahanan yang luar biasa untuk bagaimana menjadi partner pasangan kita. Dan menjadi ini benar-benar harus ada harus ada diskusi. Nggak mungkin nggak ada diskusi kemudian bisa langsung pasangan kita memahami. Bahkan ingat, ini satu rumus Bapak Ibu. Kalau sudah nikah jangan sok kenal sama pasangan. Kalau sudah sok kenal sama pasangan merasa sudah tahu semua, loh terus buat apa pacarannya? Buat apa kencannya? Semakin kita merasa nggak tahu terkait pasangan kita, ada hal-hal yang baru. Syahwat keponya luar biasa kepada pasangan kita. Kalau sudah merasa tahu semua, ya, ini sok tahu saja, sok kenal saja. Makanya kita benar-benar harusnya benar-benar merasa kenal. Kalau Anda merasa sudah kenal, itu kenal saja Bapak Ibu. Dan ini terbukti, ya, terbukti dimanapun. Dulu ya istri di awal-awal nikah, Pak, Bo minta namanya kulkas. Ya kan? Ketika benar-benar saat itu suaminya belum punya uang, belum dititipi uang Allah Subhanahu wa taala, ngumpulin tuh. Ngumpulin tuh setelah 3 bulan Masya Allah dibeliin. Pengennya kasih surprise, nggak nyampein kepada. Kemudian setelah dibeliin, istrinya ngambek, Pak, kamu kok nggak nanya-nanya, kamu kok nggak konfirmasi. Sekarang aku butuhnya mesin cuci, bukan kulkas lagi. Tuh, ini yang menjadikan beda. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu, temennya suaminya kagak paham. Bapak-bapak, temen akrabnya istrinya kagak paham. Ngajinya di mana kagak paham. Bahkan nganterin ngajinya, kadang-kadang males. Ini kan repot. Bahkan ojek terbaik, ya tukang ojek terbaik itu adalah suami saat nganterin istri kemana-mana. Masya Allah. Jangan kita itu terlalu bangga dengan kemandirian istri kita, nyetir sendiri, ya. Kemudian nyetir pesawat sendiri bisa kemana-mana. Anterin Pak, anterin. Mesti berbeda. Ya, istri itu ya, tulang rusuk, Pak, tulang rusuk. Ya. Jangan sendiri terus. Ya mandiri, tapi jangan terlalu mandiri. Kalau nanti ibu-ibu terlalu mandiri, kita ini dibuat apa? Kita ini dibuat apa? Bahkan para single mom itu banyak yang mengatakan, ya buat apa nikah lagi, loh saya seperti ini udah bahagia. Ya kan? Dan benar-benar ditanyain kepada diri kita Bapak Ibu, apakah nikah yang dulu sesuatu yang kita rindukan itu benar-benar menjadi kerinduan yang luar biasa saat. Jadinya kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau keluar rumah jumpa kepentingan, kalau pulang jumpa kesetiaan. Apakah kita keluar itu benar-benar merindukan anak-anak kita? Ya, apakah itu terjadi? Apakah intensitasnya sering? Dan ingat, ini bukan tarikan Bapak Ibu, tapi kerinduan yang benar-benar menandakan ada hal yang istimewa di pasangan kita. Ya, ada benar-benar yang kita rindukan di dalam rumah itu. Makanya kalau kita nggak rindu, lah ini perlu dipertanyakan. Apalagi kalau sudah lihat anaknya orang rindu anaknya, lihat istrinya orang nggak rindu istrinya, nah ini berbahaya. Ini mengerikan. Dan benar-benar apakah nikah dulu sesuatu yang diperjuangkan? Ini Mas Febri kalau nanya, Pak, kita nanya Mas Febri, Bu, ini benar-benar untuk nikah, diperjuangkan banget.
Pagi, siang, sore sampai nggak istirahat beliau. Intinya kumpul uang, kumpul uang, kumpul uang. Kerja, kerja, kerja. Melebihi tagline-nya Bapak Joko Widodo. Luar biasa. Jadinya diperjuangkan sangat. Kita lihat istri kita marah, suami kita lagi diem itu udahlah biarin. Nanti toh baik sendiri. Tanpa ada perjuangan minta maaf, bagaimana menghibur, bagaimana kasih waktu terbaik, dan lain sebagainya. Makanya benar-benar 3 pertanyaan ini harusnya benar-benar menjadi pertanyaan yang wajib sering kita tanyakan ke dalam diri kita. Hah? Kalau sudah niatnya baik, apakah sering dirindukan? Ya, ngumpul bareng-bareng itu apakah menjadi sesuatu yang excited kepada kehidupan kita? Apa benar-benar pernikahan ini benar-benar diperjuangkan sangat? Ya. Dan ingat berjuru 2. Ingat tupoksi, tugas pokok fungsi perempuan itu cuma 3 Pak yang wajib. 1, hamil. 2, ngelahirin. 3, nyusui. Selain itu Pak, itu adalah tugas berdua, mau nyapu, mau gosok, mau apalagi itu namanya, goreng, itu tugasnya berdua. Makanya saya sampai titik ini masih sepakat sama istri saya untuk tidak melibatkan siapapun. Melibatkan siapapun dalam arti mertua enggak, orang tua enggak, juga enggak. Pokoknya berlima ya 5, berenam ya berenam sama anak-anak. Agar benar-benar semuanya punya tanggung jawab masing-masing. Nggak dikit-dikit pembentuk. Bahkan takutnya nanti doanya seorang anak-anak itu doanya adalah Rabbighfirli wali khadimati. Ya Allah maafkanlah dosaku dan dosa pembantuku. Bukan dosa orang tua. Karena jarang ketemu. Orang tua jarang mau berjuang untuk anak. Gendong dikit, eleh nih. Ya kan? Pakai stoler, dikit-dikit stoler, ya, dikit-dikit batok yang pakai jari itu, dikit-dikit, ya. Fasilitas terbaik bagi anak kita, ya tubuh kita ini, Bapak Ibu, tubuh ini mainan terbaik, the best, tidak ada di pasaran. Anak kita tidak butuh stoler yang bagus, tidak butuh itu ranjang yang keren, yang luar biasa. Tidurnya di atas perut kita ya, tapi harus pakai bi slim dulu Bapak Ibu ya. Ini saya ini Masya Allah harus bi slim ini kayaknya. Saya kalau buat tiduran anak itu luar biasa. Abi Masya Allah ya empuk. Tapi langsung jelek ya. Apalagi teringat. Yes, Bile family. Astaga. Saya langsung istighfar Bapak Ibu kali. Makanya Bapak Ibu di awal, yuk nanyain. Kalau rindunya sudah mulai berkurang. Kalau rindunya nggak kayak dulu saat benar-benar udah ngelamar, kemudian udah dilamar, ya Allah kapan ya ketemu, pengen banget segera sanding. Lah sekarang keluar rumah itu malah nyuantai, ngomong sama temennya malah oke. Bahkan yang namanya pernikahan yang baik itu adalah menjadikan bagaimana seorang istri atau suami itu adalah sahabat, dan kata kunci sahabat adalah curcol. Makanya ketika seseorang itu lebih asik ngobrol sama temennya daripada sama pasangannya, nah ini ada masalah. Bahkan saya sering disindir sama istri, giliran telepon orang lain, banget. Giliran ngobrol sama aku, ngomongnya udah pernah, udah tahu, bosen, ganti topik dong, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai, Bapak. Dan ini benar-benar ngomongnya mudah, prakteknya susah. Oke. Nggak bisa di next. Oke, dimatiin aja nih suaranya. Oke, Bapak Ibu. Jadinya yang ketiga ini, Bapak Ibu, di slide ketiga ini, kita harus paham bahwa yang namanya pernikahan itu sebenarnya proses menuju kebaikan yang kelak dimintai tanggung jawab. Makanya saya selalu bilang, terutama kepada teman-teman yang baru
nyiapin, yang baru jemput pernikahan itu, benar-benar pahamilah saat Anda menjemput pernikahan itu sama halnya Anda benar-benar lagi mencari partner untuk benar-benar merangkai jalan pulang Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar kalau ini proses menuju baik ya, yang nanti akan diminta pertanggungjawaban, harusnya yang mendapatkan pelayanan terbaik, servis yang excellent, benar-benar mendapatkan waktu yang terbaik itu adalah keluarga dulu. Dan sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah yang baik kepada keluarga. Khairukum khairukum li ahlikum. Dan ini harus sampai alam bawah sadar Bapak Ibu. Sudah terinstal benar-benar. Kalau saya dipuji orang baik, tapi masih dikatain buruk sama istri, yang kita pegang ya yang perkataan istri ini. Tidak ada tidak ada yang namanya pencitraannya sedikit pun. Makanya benar-benar Bapak Ibu, kita harus benar-benar memahami itu. Ya, kalau kita pengen tahu kita itu baik atau buruk, ya orang-orang terdekat kita, circle kita. Makanya kenapa? Nih Bapak Ibu, orang-orang terdekat kita itu nggak butuh dalil, nggak butuh faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi butuh bukti. Apakah Anda benar-benar terbukti di hadapan beliau, di depan mata beliau, dan udah dirasakan sama beliau terkait kebaikan Anda, bukan dalil Anda. Makanya orang kalau sudah dekat sama kita, itu bisa trust sama kita, bisa percaya sama kita, ya kan? Ketika sudah ada bukti. Makanya orang yang sulit trust kepada diri kita adalah orang-orang yang dekat sebenarnya dengan kita. Kalau orang-orang di luar circle-nya itu, di luar banyak banget, di ring ke-7 atau ke-8, wajar nganggep baik Anda, wajar percaya sama Anda. Karena nggak tahu belangnya Anda, nggak tahu belangnya kita. Yang paling tahu belangnya kita, busuknya kita, yang tahu kekurangan kita, ya pasangan kita. Makanya kalau kita dipuji sama orang itu ya, Masya Allah, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau dipuji sama pasangan luar biasa. Makanya kita harus paham bahwa pernikahan adalah proses menuju kebaikan yang dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan benar-benar mas'uliyah azimah, ini tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat agung. Dan kemudian Bapak Ibu, nah ini kok lebihan satu. Nah ini. Kita harus paham seperti ini. Nih, banyak hari ini mengatakan kalau keluarga itu masih satu rumah, berarti keluarganya baik-baik saja. Atau kalau keluarga ini masih sering rehlah bareng, jalan bareng, wisata bareng, berarti keluarganya baik-baik saja. Bahkan sakinah, inspired banget. Apalagi naif banget ketika kita melihat seorang keluarga itu baik, seorang keluarga kita sakinah itu dari foto dia keluar. Ya, karena yang paling tahu fix keluarga itu baik-baik saja sakinah, itu adalah dia sendiri dan keluarganya. Penilaian kita, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Ya, selalu tersalah. Makanya benar-benar Bapak Ibu, sama halnya kalau ini kita ibaratkan kendaraan, tidak bisa kita mengartikan kendaraan itu sehat-sehat saja ketika kendaraan itu masih tetap bisa jalan. Coba kalau kita lihat satu persatu, misal kita lihat ya ada gasnya, kemudian kita lihat rem, ya kampas remnya seperti apa, kemudian olinya seperti apa, air karburatornya seperti apa, bahkan lampu kusennya hidup atau enggak. Kalau kita teliti satu persatu, Masya Allah, pasti ada penyakit di situ. Pasti ada hal yang perlu diperbaiki. Makanya orang yang merasa keluarganya baik-baik saja ini, jangan-jangan dia terlelap dan nggak sadar. Ayo tanya kepada anak, apa kekuranganku nak? Apa yang harus diperbaiki Abi? Apalagi saya makin kesini nih makin
apa namanya Bapak Ibu, ngeri-ngeri sedap, ya bisanya cuma berdoa, ya berdoa, dan semakin paham bahwa kita nggak bisa apa-apa. Anak sudah mulai ABG dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, ketika kita memahami, pengen nanya apa kabar pernikahan, benar-benar kalau kita ibaratkan mobil harus ditanya perangkat mobil, perangkat keluarga itu apa saja, ya kan? Ada misal ada anak, ada istri, ya kan? Misal ini kalau anggotanya, kemudian ada suami, ya kan? Hak kewajibannya seperti apa? Ya, kalau hak kewajibannya seperti apa, kemudian bagaimana kita memuliakan, kita harus tahu aturan lalu lintas. Dan tentunya kita harus tahu teknik berkendara. Dan di dalam keluarga itu perlu gas dan rem, Bapak Ibu. Tidak ngegas terus, perlu rem juga. Rem ini untuk berhenti sejenak, ngobrol ketemu berdua, mengatur sirkulasi lagi, ya kan? Kalau apa ini namanya, suhu udara, apa ini, suhu temperatur mesinnya ini lagi naik, apalagi motor-motor tua kan perlu berhenti dulu. Kalau terus digas, wow, bisa apa namanya, hal yang berbahaya terjadi, Bapak Ibu. Apalagi teknik berkendara, di mana Bapak Ibu pakai gas dan di mana waktunya ngerem, ya kan? Positive thinking dibutuhkan, positive feeling dibutuhkan, tapi negatif feeling, negatif thinking juga dibutuhkan. Ya, positif terus. Ya, maksudnya negatif feeling ini adalah bagaimana ketika ada sesuatu yang benar-benar masuk, itu ya harus bagaimana kita tabayun, kita cross check dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda nih mau SIM A, SIM B, SIM C, rata-rata, nggak tahu kalau yang nyogok ya, saya nggak tahu kalau yang dulu mungkin nyari SIM A, B, C-nya itu langsung ya, beli berapa itu. Kalau saya alhamdulillah pas nyari SIM C itu benar-benar ujian, yang pakai belokan-belokan itu Masya Allah. Ada ujiannya, kalau saya satukan di dalam sebuah tulisan, di dalam satu kalimat, itu pertanyaannya mengandung 3 hal ini. Perangkat mobil itu apa saja, perangkat kendaraan itu apa saja, kemudian lalu lintas, rambu-rambunya kan ditanyakan, kemudian bagaimana teknik pengendaranya. Baru keluar itu. Nah, kita kebanyakan udah berkeluarga hari ini, dulu Yosi juga sekolahnya nggak sampai S1. Satu sarjana keluarga itu nggak ada. Bahkan belum minta ke kanan kiri, bahkan saat menjelang pernikahan, kebanyakan kita mikirin walimah Bapak Ibu, bukan mikirin pernikahan. Dan Febri ini kebanyakan juga mikirin, bukan mikirin nikahnya. Waduh, bayar ini, bayar itu. Kalau nikah, ini benar-benar panjang. Kayak kita lagi lari maraton. Ya, tengah-tengah, bahkan tim partnernya kadang-kadang lambat dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma walimah, itu lari cepat 100 meter. Gitu aja. Makanya Bapak Ibu ingat, perangkat mobil, aturan lalu lintasnya gimana, teknik berkendaranya. Nah kalau di keluarga, apa sih perangkat-perangkat yang ada di keluarga? Rumah harus diapain dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana aturan-aturannya di dalam keluarga itu yang harus dihidupkan seperti apa? Iqamah fi hududillah, bagaimana menegakkan syariatnya Allah di rumah ini. Bagaimana cara kita bersikap kepada pasangan kita. Nah ini kalau tidak ada panduannya repot, apalagi tidak ada buku pernikahan sedikit pun di rumah, walaupun cuma satu. Kalaupun ada, nggak dibaca juga masalah juga. Kalau sudah dibaca, nggak mau ikut kajian keluarga bareng, misal suami istri juga bermasalah. Karena semuanya punya keterbatasan, Bapak Ibu. Nah ini, tadi saya sampaikan di awal, merasa mobil baik-baik aja karena masih bisa jalan. Dan sering tertipu, wah aku, istriku masih bisa, apa namanya, dampingi aku dengan baik kok Ustadz. Kemana-mana masih mau dampingi, selalu dukung. Padahal saat benar-benar ditanya, dengan benar-benar sungguh sangat khusyuk, sebenarnya bukan hanya ganjalan tisu, Bapak Ibu. Ya, saat kita nanya kepada keluarga kita, alah seminggu sekali aja ganjelannya itu udah ganjelan pintu mungkin.
Makanya seminggu sekali duduk bareng lah, duduk bareng nanyain. Ya. Kadang-kadang istri kita lihat potongan kita ya, gondrong nggak jelas, itu kadang-kadang bagi istri yang tipenya rapi, insya Allah. Lihat kayak gitu udah mulai nggak nyaman, tapi mau ngomong takut, segen dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sudah canda tawa sudah semakin jarang di rumah, berarti ada sesuatu yang benar-benar perlu disinkronkan lagi. Makanya Bapak Ibu, ayo ditanyain, nanyanya kepada pasangannya, ya kan? Jangan kita terlalu terbuai, terlena dengan pandangan orang. Dan siapapun, lah ini, ya makanya di Solo itu PPA itu kasih nama bukan host center, tapi home center. Karena pengen yang kita bangun itu adalah suasananya. Home itu yang kita bangun suasananya. Bagaimana misal terkait misal SOP. Kalau Abi pulang ke rumah, ayo sambut dong. Sambutnya gimana? Cium kening, cium dua pipi, kemudian dipeluk, ya kan? Kemudian cium bibir. Itu bagaimana salah satu cara membangun suasana, Bapak Ibu. Tapi jangan fokusnya ke house saja, kordennya harus ungu, ya semuanya kemudian ungu semua, kesetnya. Bahkan rumah yang saya tunjukkan di slide ini, kalau rumahnya seperti ini, tapi benar-benar suasana hatinya adem luar biasa, nggak ada masalah, nggak ada AC, nggak paten. Ini bahasa apa paten? Nggak masalah, no problem, maafi muskil, nggak ada masalah. Bahkan ada AC itu hatinya malah panas. Dulu, ya kan, pakai motor, Masya Allah, mepet-mepet, kemudian pas hujan pakai jas hujan, Masya Allah, kedinginan aku. Tapi giliran udah pakai mobil, tidak ada omongan di mobil, adanya main HP semua. Dan ingat, mobil itu bagi Yosi, Bapak Ibu, itu bukan alat transportasi. Mobil itu sebenarnya adalah alat buat ngobrol. Kalau di mobil HP-an lagi kapan waktu buat keluarga? Makanya Masya Allah, fokusnya kalau benar-benar mau memperbaiki dari keadaan yang gersang menuju keadaan yang rukun. Keadaan yang kurang baik jadi baik lagi. Ya, benar-benar keadaan yang ya nggak nyaman jadi nyaman, kita fokus kepada suasananya. Nanya kepada pasangannya, nanya kepada suaminya, kepada istrinya, sikap apa sih Bi yang seminggu ini buat Abi itu nggak serak banget sama Umi. Asik. Itu kalau di jam enak ya. Nanti Febri boleh nanya ya, nanyanya ke tembok boleh. Mas Febri boleh ya. Latihan dulu Mi, itu nanya ke tembok. Nanti biar di video sama tim Bilev nanti ini orang stres atau gimana. Lumayan dimasukin TikTok ya. Ini Bapak Ibu, jangan fokusnya kalau merasa bahwa kalau sofanya empuk, kemudian spring bednya keren, mobilnya minimal, misal harus Innova Ribbon, kemudian jadi bahagia, pret, 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 pret. Karena kemarin sudah saya sampaikan, ketika faktor utama kebahagiaan itu adalah dunia, benar-benar. Ini benar-benar ada kiamat sugro di dalam apa namanya keluarga. Ya kan? Tapi bukan berarti tidak boleh bagus, tidak boleh apa namanya branded dan lain sebagainya. Karena branded dan tidak branded ini tergantung orangnya dan tergantung kepentingannya, pemakaian dakwahnya. Bahkan saya sampai nanya kepada ustadz saya yang ketika itu jam tangannya itu sampai harganya 50 juta Bapak Ibu. Wah, bagi saya ya ini berlebihan, terus telepon. Tapi ternyata ustadz saya memang bergaulnya itu ke kalangan yang benar-benar hedon. Perlu. Ya, kalau saya ini kan gaulnya cuma sama ibu-ibu PKK, yang pakai peci ini udah alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Dan terakhir Bapak Ibu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana sih Mas cara membangun suasana di rumah? Saya tidak hanya fokus kepada hal-hal zahir, hal-hal fisik di dalam rumah. Caranya ada 4 Bapak Ibu. Kan kita sering nih ngumpul sama keluarga,
ya family time, udah dibela-belain Sabtu Ahad untuk keluarga. Tapi setelah pulang dari Tawangmangu, setelah pulang dari Puncak, setelah pulang dari Segalaherang, setelah pulang dari Siater, setelah pulang dari mana itu Bandung itu ya yang dingin, itu malah bukannya tambah mesra, tambah enak, tambah nyaman, malah malah perang, malah ada turbulensi, malah ada konflik. Karena mungkin saat ke puncak pulangnya macet dan lain sebagainya. Ini gara-gara mama sih yang menetapkan Sabtu Ahad ini ke Bogor. Jadinya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Wah ini. Makanya kalau pengen family time-nya berkualitas, lakukan empat hal ini. Pertama Bapak Ibu, silakan family time itu di mana saja. Tidak harus di mall. Bahkan bagaimana kita ajarkan anak-anak kita, istri-istri kita itu benci sama mall, benci sama pasar, tetapi cintanya kepada masjid. Ini saya langsung sampaikan saja. Cintanya sama masjid. Karena apa? Tempat yang paling dibenci itu ya pasar. Ya kan? Kecuali kita dagang jadi tajir, dikit-dikit mall, dikit-dikit ngadem, dikit-dikit nge-mall. Ini apa? Ya kan? Apa ini? Apa itu loh? Dikit-dikit masjid, yes. Yang jauhlah ke masjid ini. Bukan berarti ke mall salah loh. Nggak salah, silakan. Tapi jangan sering-sering Bapak Ibu. Jangan sering-sering. Kecuali ngisi kajian di karyawan mall. Nah ini kecuali Bapak Ibu. Kecuali. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau pengen family time lakukan 4 hal ini. Pertama, tempatnya dimanapun lakukan play. Play ini pokoknya bermain dulu. Jangan banyak aturan. Yo, silahkan. Bapak mau baca Quran. Misal kita tentukan di pegunungan. Misal kalau di daerah Solo niku Bu, Pak di daerah Karanganyar, Tawangmangu atau daerah Ngargoyoso atau apapun itu. Kalau sudah sampai di tempat, udah bebas. Ada yang mau sepak bola, ada yang mau jerit-jerit, ya kan? Ada yang mau nyanyi, ya. Bahkan nyanyi soundtracknya Ikatan Cinta boleh. Ada yang mau ngaji boleh. Ada yang mau main nekeran juga boleh. Pokoknya pertama saat udah berkumpul ruangannya tetap sama, tetap bisa terlihat maksud saya, tapi aktivitasnya bebas dulu Bapak Ibu. Jangan kebanyakan langsung, ayo family time makan bareng, ya harus kumpul. Jangan seperti itu dulu. Silakan mau apa saja. Yang penting kita jumpa di situ dulu. Udah satu ruangan bisa terlihat. Baru kemudian, nah ini learn. Kita mengadakan ya tarbiyah sedikit-sedikit lah, pendidikan dikit-dikit. Kita kumpulin, kemudian pertama yang MC Bapak. Ini contoh Mas Febri, ibarat kata sudah punya keluarga itu, sudah punya 5 anak dan 1 istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku yang tercinta. Wah, kayak gitu. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, yang Abi banggakan. Dan benar-benar Abi gadang-gadang jadi penerus Al-Fatih dan lain sebagainya. Pokoknya kata-kata hiperbolis sampaikan semua. Ya mau disampaikan semua, Pak. Ini kalau bapak-bapak yang buka, oke di awal ini karena kita ini udah ada di tempat yang adem banget ya, istriku, anak-anakku. Yuk kita, atau kalau di depan anak-anak pakai diksi Umi ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai bapak sama ibu cuma Umi bakar lah. Abi bakar aja sekalian. Itu nggak romantis. Umi Abi dipakai di depan anak. Kalau berdua apa kek? Hai yang menyelimuti malamku atau apa kek Zurnil Laila. Yang agak kreatif ya, bapak-bapak yang kreatif ya. Oh, masuk Umi, Abi bakar, ada. Ini ketara belum ikutan Bila Family. Dan insya Allah minggu depan kita akan buka secara umum. Ya, kita akan benar-benar lost doll, sampaikan kebaikan ke siapapun terkait masalah keluarga ini. Moga-moga ketahanan finansial, ketahanan kemesraan, ketahanan kesehatan benar-benar ada. Wasilah Bila Family ini. Lah learn ini Bu, setelah Bapak buka, pertama memang Bapak, tapi nanti
ketika yang ketiga gantian, harus gantian. Itu benar-benar setelah Bapak buka, yuk adik boleh, adik disampaikan dulu. Seminggu ini kemarin apa itu ngezoomnya sama di sekolah itu dapat apa saja, atau seminggu ini hal-hal yang asik apa saja disampaikan tuh. Anak dikasih panggung, jangan ngomong ibu aja, ibu lagi. Karena kadang-kadang ibu-ibu ini mendominasi kalau rapat keluarga. Bapak baru a'udzubillah. Gini Pak, sebenarnya menurutku tuh seperti ini Pak. Aku nggak mau kalau kamu itu gini. Itu kan luar biasa. Belum ngomong, ibunya udah luar biasa. Makanya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, jangan sampai posisi makmum lupa, kemudian makmum rasa imam. Ini benar-benar bencana alam ini. Ya, learn itu adalah bagaimana kita saling bertukar cerita. Misal nih, kalau anak udah juga, dan ini harus dimulai dari kecil Bapak Ibu. Kalau nggak dimulai dari kecil, nanti gede nggak butuh ketemu. Apalagi sudah seperti contoh ini yang saya alami, anak saya udah usia 11 ini udah mulai nyamannya sendiri, kemudian pergi ke tempat bahnya sendiri, naik bis sendiri, sendiri semua. Dan tapi saya tetap sampaikan, kamu masih dalam penjagaan. Karena fase-fase seperti ini perlu bimbingan. Dan Abi akan selalu nemenin kamu. Itu misal anak udah kajian sendiri, bapak kajian sendiri, kan kalau udah kumpul kan enak. Ibu tadi di majelis taklim bisa dapat apa? Ini Pak, jadinya Ustadznya menyampaikan salah satu surah di surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Kemudian Bapak menyampaikan, akhirnya apa? 5 kajian bisa kita share di ya, maaf, ada suaranya udah terdengar? Cek, cek. Jadinya Bapak Ibu, tadi bisa 5 kajian dibungkus jadi 1 majelis. Dan itu adanya di family time, learn, berbagi. Yang ngisi nggak harus bapak, yang ngisi nggak harus ibu, anak juga. Coba bayangin, bagaimana bangganya, bagaimana excitednya seorang anak saat ceritanya didengerin bapak sama ibunya langsung. Itu luar biasa, menjadi tidak terlupakan. Apalagi kalau ceritanya sambil tergopoh-gopoh, itu didengerin. Yang ketiga, plan, rencanakan. Nah ini tidak harus nanti minggu depan keluar kemana, bulan ke depan keluar kemana, nggak harus. Tapi rencana, yuk bagaimana nanti kalau misal di rumah, misal adik itu nge-game-nya berlebihan, ya nanti kayak gini, atau apa pulangnya telat harus bawa martabak dan lain sebagainya, direncanakan dan dibicarakan sama-sama bareng-bareng. Dan sering ibu-ibu itu memutuskan aturan belum disosialisasikan. Akhirnya anak-anak juga males. Aturan semua, dikit-dikit aturan. Mandi harus 5 menit. Ya kan? Kemudian melototinnya Pepsodent sebut mereknya, pastinya harus dari bawah. Ini aturannya banyak ditulis, ditempel, tapi tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Males. Akhirnya anak menyimpulkan di rumah nggak asik, mama nggak asik, papa nggak asik. Akhirnya yuk enakan keluar rumah, ya. Keluar rumah game online, PS-an, ya kan. Wah, asik gitu. Luar biasa. Makanya, tapi sesekali boleh. Baru yang keempat, Bapak Ibu, ya family time ini, nih, makanya family time ini kadang-kadang play-nya udah ada, learn-nya udah ada, plan-nya udah ada. Tapi ini loh, kadang-kadang nggak ada. Misal kalau
family time-nya itu nggak nginep, yang bisa dilakukan pre itu kan intinya ibadah lah. Itu bagaimana sesama anggota keluarga itu mimpin doa gantian. Bayangin betapa terkesannya seorang anak ketika dia berdoa dengan diksi yang patah-patah, nggak sempurna, tapi diaminkan bapak ibunya. Wow, hatinya luar biasa, senangnya bukan main. Papaku, umiku ngamini, bahkan sambil nangis. Saat dia bilang, ya Allah, ingin banget ya Allah, Papa beliin aku mobil. Dan mobilnya itu remote-remotan itu ya Allah. Ingin banget. Kemudian Papa sama mamanya ngaminkan. Betapa luar biasa bahagianya anak itu saat menyaksikan, saat merasakan suasana seperti itu. Bahkan di pre ini Bapak Ibu, pertama kadang-kadang modus, nggak bisa tulus. Giliran yang doa ibu, ya Allah, masa sih suami saya katanya soleh, tapi beliin skincare aja nggak mau. Amin. Kan diaminkan tuh. Makanya hal-hal yang tidak bisa direquest di saat obrolan, itu requestnya saat doa seperti ini. Requestnya ke Allah yang punya hati pasangan kita, yang punya hati anak-anak kita. Ya, kritik bahkan bisa disampaikan lewat doa. Tapi kan kita gak ngeritik langsung. Ya, mintanya ke Allah. Ya Allah, istri ini gimana ya Allah? Kok cantiknya di luar rumah. Di dalam rumah bau balsem, bawang goreng, dan lain sebagainya. Doa. Jadinya ini powerful Bapak Ibu. Powerful. Makanya yuk bismillah. Dan terakhir, saya juga menyampaikan kepada panjenengan semua. Jadinya detik ini yang sudah dititipi sama Allah Subhanahu wa taala jadi agent, jadi reseller atau apapun di BeLive, ayo sebarkan kebaikan ini. Bahkan ketika kita benar-benar paham bahwa semakin kita mensyiarkan BeLive ini sebagai salah satu jalan dakwah kita, wah ini mantap Bapak Ibu. Akhirnya apa? Banyak yang tertarbiyah seperti ini. Karena kita fokusnya nggak kerja, jualan. Tapi benar-benar kita juga meriayah umat, ya, mendampingi umat untuk benar-benar yang disampaikan Mas Febri tadi, sehat keluarganya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansial. Itu saja insya Allah dari Yosi, ya, jangan banyak-banyak. Karena yang menyampaikan ini santri, takut bahannya habis. Karena ini masih panjang Bu, bisa bertahun-tahun. Dan temanya keluarga. Dan moga-moga tiap pekannya nanti benar-benar bisa Allah titipkan tema-tema yang benar-benar dibutuhkan Bapak Ibu di sini. Itu saja, wallah. Kalau ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Mas Febri. Monggo. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Syukran kepada Ustadz Yosi. Semoga getaran rasa dan getaran keberkahannya bisa sampai ke diri kita masing-masing. Selanjutnya, mungkin mengingat waktu yang sudah cukup larut, mungkin langsung dibuka sesi tanya jawab. Dan tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat. Langsung saya bacain aja, Ustadz ya. Pertanyaannya, Ustadz, saya terbiasa mandiri. Bagaimana Ustadz? Nggak mau repotin karena masih bisa mandiri untuk urusan rumah. Tapi untuk anak-anak urus bersama. Itu pertanyaan dari Mbak Yulisma dari Aceh. Oke, Nangro Aceh, Darussalam. Bunda, jadinya di dalam keluarga kita tidak boleh pakai rumus sok strong, Bunda. Ingat, sok strong itu nggak boleh. Karena apa? Contoh saya aja sendiri, Bunda. Saya cerita saya sendiri aja. Karena ini yang saya rasakan. Jadi saya yang terlalu retorika lah. Saya rasakan sendiri. Ketika saat berjauhan sama istri, itu benar-benar saya ngerasa, wih, longgar banget ya. Bisa main ke sana, main ke sini, dan lain sebagainya. Nggak bersama anak-anak dan lain sebagainya. Bahkan atau kalau pas sama anak saya yang cowok itu, wah, kan cowok sama cowok mainnya bisa satu tema gitu kan.
tidak tema yang berbeda. Kalau sama anak perempuan temanya udah beda, masak-masakan dan lain sebagainya, ya dapur dan lain sebagainya. Nah, ketika saya merasakan seperti itu, walaupun longgar dan lain sebagainya, itu ada titik di mana saya itu benar-benar ini perasaan apa ya? Sedih enggak, bahagia juga enggak, tapi intinya enggak enak saja. Dan itu butuh namanya seorang partner ini. Bahkan kerinduan muncak. Bahkan coba, Bunda misal soal anak-anak urus bersama, tapi coba ketika ada seminar parenting, enggak sama bapak, coba rasanya gimana? Mesti nggak enak. Dan bahkan harusnya parenting itu kan parent, ya kan, bukan children, ya kan, namanya parent, dan kepalanya untuk keluarga, untuk anak-anak ini yang paling bertanggung jawab adalah bapaknya. Ya, kalau buat repotin urus misal nih contoh yang nanti efek sampingnya nggak bagus. Ibu kan niatnya baik. Tadi saya sampaikan di depan tadi kan, niatnya baik ya, goreng-goreng sendiri, belanja-belanja sendiri. Nah nanti kalau ibu hamil gimana? Coba gantungin siapa? Ya, kita cuma gantungin ke Allah. Pembantu ya kalau ada, mertua ya kalau ada, ya kan? Maka kasih kesempatan suami ibu untuk punya skill, Bu, gosok, nyuci dan lain sebagainya ini. Jangan sampai mesin cuci itu jadi apa, pengharapan baru, jadi Tuhan baru, ya kan? Ini perlu, Bu. Jadi bisa jadi niat baik kita itu sebenarnya bikin hal buruk kepada pasangan kita. Pokoknya yang tidak boleh ibu pasrahkan itu satu, hamil, Bu. Nggak boleh dipasrahin itu. Aku bosen hamil ya, ke kamu aja ya gantian. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua tadi melahirkan, Bu. Saya kalau ngomong lahirin ini udah ampun, Bu. Ya, benar-benar ya karena baru 20 hari kemarin nemenin istri hamil tuh ya tetap rasanya tetap nano-nano. Masya Allah. Banyak hikmah, banyak titipan. Makanya sebenarnya istri udah berat banget. Kemudian yang ketiga nyusui. Ini luar biasa. Nah ini kalau ini jangan bareng. Tapi apalagi saya kan nggak tahu Ibu Yulis ini bahasa cintanya apa. Kalau bahasa cintanya pujian mungkin lebih enak ya. Karena dipuji dikit udah terbang. Udah masak lontong sayur, Medan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau bahasa cintanya servis, itu ya perlu dibantu. Serius, ini perlu dikomunikasikan. Ya, tapi kemandirian itu bagus, ya kan? Tapi tetap sesekali lah, Pak. Aku pengen banget, tetap beda, Bu. Serius, tetap beda. Tetap beda. Sentuhan suami itu is magic. Itu kalau kata salah satu syair ya, Lila kalau nggak salah ya, itu magic banget. Bahkan kalau perempuan hamil mau melahirkan ditemenin suami itu ngedennya beda, ngedennya itu halus pisan ya kan, tidak ada jahitan. Sesit. Makanya Bu Yulis terserah, ini choice ya. Anda mau, aku nggak mau ngerepotin lah, nggak mau ngerepotin ini nanti bikin anak-anak. Dan ingat Bu, ini pamungkas yang saya sampaikan. Nggak tahu nanti yang dipanggil Allah itu ibu duluan atau bapak duluan. Itu ingat. Kata kuncinya di situ. Makanya semua benar-benar ya mandiri benar, tapi benar-benar kebersamaan ini harus. Itu saja sih insya Allah. Ya, moga-moga kapan-kapan nanti bisa bersua ya. Di sini banyak banget, tidak hanya di Solo saja, ada di Garut, ada di Bekasi, ada di Kartosuro, Masya Allah. Ya, teman saya ini ada yang di Kartosuro, katanya libur lama tapi nggak pernah ketemu ya. Nggak tahu ini tergolong orang-orang yang sombong atau takabur, saya nggak paham. Itu Bu Yulis, mohon maaf kalau jawabannya kurang indah diksinya, tapi itulah yang ada di dalam hati saya. Nah, bener ini. Sebentar, saya singgung dikit. Jadinya kalau suami sakit, itu biasa-biasa saja. Bahkan sampai ada tagline, dilarang istri sakit. Wah, istri itu dilarang sakit. Kalau Feb, dengerin.
Kalau bojomu besok sakit, karena apa? Kalau suami sakit, ibu itu masya Allah telaten mijetin. Giliran istrinya sakit, pah pijetin dong, itu luar biasa. Makanya saya latihan benar-benar ibu di skill itu, terutama di anak keempat itu luar biasa. Ya harus rutin mijetin istri, itu luar biasa. Dan itu benar-benar ini bukan ngerepotin, ya kewajiban. Siapa yang menghamili ya? Kalau cuma mau ngamilin saja, nggak mau bantuin mijetin ya repot seperti itu. Itu Bu Yulis, moga-moga manfaat dan ini akhirnya udah ada kartunya ya. Saat saya sakit sedikit suami jadi bingung bener. Oke, sip. Oke, berarti intinya jangan merasa mandiri gitu ya. Jangan merasa bisa sendiri gitu ya, Tet ya. Libatkanlah juga peran suami karena Ya. sentuhan suami itu is magic Oh, gitu ya. siap. Baik, baik. Asik. Bahasamu udah meningkat ya. Is magic. Jadi semoga menjawab ya Bunda Lisma dari Aceh. Semoga menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yosi. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Masya Allah ilmunya Ustadz Yosi. Jadi intinya banyak orang sekarang itu yang merasa keluarganya baik-baik aja gitu Ustadz ya. Banyak yang merasa mobilnya baik-baik aja karena masih bisa jalan gitu ya Ustadz ya. Padahal kalau diteliti lebih dalam sebenarnya bukan tanpa masalah. Dan selalu yang namanya kebahagiaan itu berdasarkan satu sudut pandang. Padahal harus dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang suami, sudut pandang istri, dan juga sudut pandang anak-anak. Dan materi ini semoga bisa menjadi bekal untuk membangun keluarga surga bagi ayah dan bunda semuanya, atau singgelilah yang sedang berjuang menuju ke pernikahan. Kok senyumnya beda? Singgelilah. Baik, sampai di sini. Barakallah Ustadz Yosi atas ilmunya. Syukran jazakallah khairan untuk Ustadz Yosi. Oke. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini dan semoga bermanfaat untuk Believe Family yang sudah hadir. Sampai jumpa di Believe Family kelas berikutnya, yaitu Ruang Belajar Keluarga Indonesia, tempat belajar buat ayah bunda membangun keluarga surga yang sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Istighfar 3 kali. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallah. Baik, saya Ridwan Febriansyah selaku MC memohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di sahabat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, Ustazi. Sehat-sehat, Ustazi. Oke, alhamdulillah. Mantap. Oke, bismillah. Mohon pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.